Saudara-saudari, sumber iman kita tidak hanya kitab suci dan magisterium gereja, tetapi juga tradisi. Tradisi berarti penyerahan, penyampaian, atau penerusan. Tradisi bukan sesuatu yang kolot atau dari zaman dulu, melainkan sesuatu yang masih terjadi sekarang ini juga. Gereja yang hidup dan berkembang, itulah tradisi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi diartikan sebagai segala sesuatu seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran, dan sebagainya yang secara turun-temurun diwariskan dari nenek moyang. Setiap masyarakat memiliki tradisi sendiri-sendiri. Tradisi ini berkembang dan diteruskan dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya. Dalam perkembangan selanjutnya, tradisi tersebut tentu saja mengalami perubahan dan perkembangan. Beberapa tradisi sering juga hilang karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Namun, pada banyak suku atau etnis, mereka umumnya masih memelihara tradisi-tradisi tersebut. Tradisi-tradisi dalam masyarakat tersebut pada umumnya diteruskan kepada generasi berikutnya, terutama diteruskan secara lisan. Banyak kebiasaan atau tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat kita hanya didasarkan atas cerita lisan dari nenek moyang sebelumnya. Meskipun demikian, kita harus mengakui bahwa ada beberapa tradisi yang ditulis, walaupun lebih banyak yang disampaikan secara lisan. Gereja Katolik senantiasa melestarikan dan meneruskan hidup, ajaran dan ibadatnya dari generasi ke generasi. Proses penerusan atau komunikasi iman dari satu angkatan kepada angkatan berikutnya dan di antara orang-orang seangkatan, itulah yang disebut tradisi. Tradisi berarti penyerahan, penerusan, dan komunikasi terus-menerus. Tradisi bukan sesuatu yang kolot dari zaman dahulu, melainkan sesuatu yang masih terjadi sekarang ini juga. Dalam tradisi itu, ada satu kurun waktu yang istimewa, yakni zaman Yesus dan para rasul. Periode itu biasa disebut zaman gereja perdana. Dan tradisi zaman gereja perdana menjadi inti pokok untuk tradisi berikutnya. Dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Bandingkan Efesus bab 2 ayat 20. Sebagian dari tradisi itu kemudian ditulis yang sekarang kita kenal sebagai kitab suci Perjanjian Baru. Jadi tidak semua tradisi ditulis, yang lainnya terus disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi. Kitab suci Perjanjian Baru yang ditulis dengan ilham Roh Kudus, dengan teguh dan setia serta tanpa kekeliruan, terus mengajarkan kebenaran yang oleh Allah mau dicantumkan di dalamnya demi keselamatan kita. Sesudah gereja perdana, gereja terus mengolah dan memperdalam ungkapan iman yang terdapat dalam kitab suci. Lalu, apa contoh tradisi dalam ajaran iman gereja Katolik? Tradisi dan kitab suci saling berhubungan. Tradisi mempunyai titik beratnya dalam kitab suci, tetapi tidak terbatas pada kitab suci. Sebaliknya, tradisi berusaha terus menghayati dan memahami kekayaan iman yang terungkap di dalam kitab suci. Kekayaan iman itu misalnya syahadat atau doa aku percaya. Di dalam kitab suci, kita tidak menemukan syahadat, tetapi apa yang terungkap dalam syahadat atau doa
aku percaya jelas dilandaskan pada kitab suci. Beberapa tradisi suci lainnya adalah sebagai berikut. Petrus adalah kepala gereja. Bunda Maria tetap perawan sebelum, saat, dan setelah melahirkan putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Bunda Maria dilahirkan tanpa dosa asal. Bunda Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Dan juga istilah Tritunggal tidak ada dalam kitab suci, tetapi berasal dari tradisi suci. Istilah ini masih digunakan juga oleh beberapa aliran Protestan di dalam teologi mereka.